Halo Aquarius, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kamu dengan si dia untuk kedepannya. Begitu ya, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk kedepannya gitu ya. Ini adalah video timeless yang artinya video ini tidak berbatas waktu. Jadi, kapanpun kamu bertemu video ini atau menonton video ini, di saat itulah ada pesan atau informasi yang perlu kamu dengar dari video ini, dari reading ini gitu ya. Oke, kita mulai aja. Aku udah shuffle kartunya. Dari 4 kartu pertama, kita bicara dulu terkait kondisi hubungan kalian sekarang ini seperti apa gitu ya. So, sekarang ini adalah sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So, let's see. Kita punya The Hermit, kita punya King of Pentacles, kita punya Nine of Swords, dan kita punya The Hangman gitu ya. Oke, so Aquarius, aku melihat hubungan kamu dengan si dia sekarang ini sedang berada di titik banyak pertimbangan, banyak pemikiran gitu ya. Overanalyzing, overthinking. Segala-segala sesuatunya itu berlebih. Sayang sih, cinta sih, tapi begini, tapi begitu. Sayang sih, tapi dia dulu begini, dia dulu begitu. Kondisi hubungan selama ini begini dan begitu. Jadi sebenarnya aku bisa melihat bahwa perasaan cinta di dalam hubungan kalian itu sampai sejauh ini masih ada. Sampai sejauh kamu menonton video ini itu masih ada. Sayangnya banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pemikiran. Ada hal-hal yang menjadi beban pikiran yang membuat kamu atau membuat dia atau membuat kalian insecure, overthinking, stuck, jenuh, bingung bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan untuk sekarang dan kedepannya gitu ya. Em, Kalian masih sayang, tapi kalian bingung gimana harus menanggapi perasaan terhadap satu sama lainnya. Bingung bagaimana sebaiknya menanggapi hubungan untuk sekarang dan kedepannya, untuk apapun permasalahannya gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat permasalahannya ada di seputar finansial. Dalam artian ada yang finansialnya lagi bermasalah sehingga berdampak ke hubungan atau um, terlalu fokus ke finansial gitu ya. Pada akhirnya percintaan atau hubungan kalian itu jadi agak terkesampingkan dan itu menjadi masalah gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat sudah ada yang married di sini, sudah ada yang menikah dan sekarang ini kondisi finansial lagi struggle dan karena finansial lagi struggle makanya berdampak ke perasaan, berdampak ke hubungan jadi kurang baik. Jadi ada sedikit kendala atau hambatan gitu ya. Untuk beberapa lainnya, permasalahannya di sini adalah terkait kecurigaan, asumsi. Jangan-jangan dia selingkuh ya, jangan-jangan dia begini ya, jangan-jangan dia begitu ya. Nah, ada energi seperti itu, ada kondisi seperti itu yang pada akhirnya bingung sendiri, stuck sendiri, jenuh sendiri. Aduh, ribet deh pikiran aku bingung deh. Aku takut deh kalau dia begini, jangan-jangan dia beneran lagi, jangan-jangan dia beneran lagi dia melakukan ini, melakukan hal yang aku rasa kurang baik segala macam. Tapi enggak lah, enggak mungkin seperti itulah. Tapi jangan-jangan dia seperti itu lagi. Nah, ada kebimbangan seperti itu. Ada energi-energi seperti itu yang pada akhirnya hubungan sekarang ini lagi stuck gitu. Apapun permasalahannya, ada insecurity, overthinking, negatif energi, negatif thinking di sini gitu ya. Negatif energi dalam artian negatif emotion, negatif thoughts gitu ya. Nah, aku melihat kamu dan dia sama-sama berusaha untuk mengesampingkan permasalahan ini. Sama-sama berusaha mengesampingkan apapun yang menjadi negativitas dalam hubungan, apapun yang menjadi masalah dalam hubungan. Tapi apa daya, kalian sudah berusaha untuk mengesampingkan negatif thinking ini, negatif emotion ini, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kepikiran lagi, ujung-ujungnya negatif thinking lagi, insecure, overthinking lagi, gitu ya. So, untuk selanjutnya, 4 kasus selanjutnya adalah berbicara terkait hubungan kalian ke depannya, kondisinya akan seperti apa, gitu ya. So, let's see. Kita punya The Sun, kita punya Seven of Cups, kita punya Five of Cups, dan yang terakhir kita punya Knight of Pentacles. Oke, so Aquarius,
Aku bisa melihat ke depannya hubungan kalian akan ada perkembangan since kita punya the sun di bottom of the deck-nya pula gitu, main card-nya, main energinya. Hanya saja perkembangan yang di sini aku maksud bukan dalam artian tidak lagi ada masalah. Bukan berarti apapun yang menjadi permasalahan sekarang ini atau sejauh ini bukan berarti akan selesai ke depannya. Aku melihat apapun permasalahan yang sekarang ini sedang kalian hadapi untuk ke depannya belum akan selesai. Belum akan menemukan solusinya. Tapi kenapa aku bilang membaik atau ada perkembangan? Perkembangan ini dimulai dari pola pikir kalian gitu ya. Kalau sekarang ini kan overanalyzing, overthinking, insecure gitu ya. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak asumsi, ada banyak kecurigaan di sini. Ada hal-hal mengganggu pikiran dan tindakan kalian dalam berhubungan gitu ya. Kedepannya, kalian akan lebih yang berusaha untuk slow, berusaha untuk santai, berusaha untuk let it flow, berusaha untuk, oke, ini gue lagi negative thinking, gue harus stabilkan lagi, gue harus kontrol lagi. Nah, ada energi-energi seperti itu gitu ya. Jadi, perkembangan yang aku maksud di sini adalah perkembangan pola pikir dalam gimana menanggapi permasalahan, dalam gimana menanggapi hubungan. Kedepannya, permasalahan masih akan ada, belum akan selesai. Yang namanya emosional, yang namanya kekecewaan, lelah, sedih, itu masih akan ada. Tapi pada akhirnya yang menjadi perkembangan di sini adalah bagaimana kalian menanggapi permasalahan. Kalian berusaha untuk lebih legowo, untuk lebih luwes, untuk lebih ya udah let it flow aja deh, untuk lebih santai aja, untuk jangan terlalu banyak mikir. Kalau mau mikir ya udah pertimbangkan secara realistis aja. Nah, itu yang pasti akan terjadi ke depannya gitu ya. Bukan berarti nggak ada beban pikiran, karena yang namanya kelelahan, yang namanya beban pikiran itu masih ada. Cuman karena kalian berusaha memasang pola pikir yang positif, berusaha untuk memasang pola pikir dan perilaku yang positif, maka yang awalnya ribet, yang awalnya rumit, yang awalnya emosional, yang awalnya complicated, karena kalian memasang pola pikir dan pola perilaku yang positif, maka yang semula rumit ternyata jadi tidak rumit, hanya karena pola pikir. Pola pikir itu sekuat itu dampaknya, dan itu yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Jadi sebenarnya positif nih ke depannya. Positif karena bagaimana kalian berperilaku, bagaimana kalian berpola pikir, itu ada perkembangan. Dan ini perkembangan cukup besar karena kita punya kartu The Sun di sini. Gitu ya. So, untuk nextnya kita punya oracle-nya itu adalah indecision. Indecision. Oke, indecision. Indecision. Oke, whatever. Oke, indecision. Dalam artian, aku melihat seperti yang aku bilang tadi, kita punya kartu kebimbangan gitu di sini ya, kebimbangan antara dua pilihan, antara opsi apa yang harus dipilih, langkah apa yang harus dipilih gitu ya. Dalam artian kebimbangan masih akan ada, kebingungan masih akan ada. Cuman tadi, bagaimana kalian menanggapi permasalahan, bagaimana kalian menanggapi situasi, itu yang akan lebih dewasa ke depannya. Itu yang menjadi perkembangan di sini. Dan ini bagus banget gitu. Dalam artian, pola pikir udah berkembang itu udah bagus banget gitu. Karena segala sesuatu kita mulai dari pikiran, dari bagaimana kita berpersepsi, bersudut pandang, dari bagaimana kita melihat segala sesuatunya gitu ya. Nah, perkembangan lainnya gitu ya, selain kalian lebih slow, lebih santai gitu ya, aku melihat kalian akan berusaha untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebelum bertindak itu benar-benar kalian pertimbangin dulu peluang dan risikonya. Oke, aku bingung nih harus bagaimana menanggapi kondisi hubungan sekarang ini. Aku bingung nih gimana cara menanggapi permasalahan yang ada sekarang ini. Oke, kalau aku melakukan ini, peluangnya apa ya? Resikonya apa ya? Kalau aku melakukan itu, peluangnya apa ya? Resikonya apa ya? Nah, kalian akan mempertimbangkan di sana secara matang yang pada akhirnya kalian nantinya bisa mengambil opsi-opsi atau langkah-langkah keputusan-keputusan yang lebih minim resiko karena kalian sudah mempertimbangkan terlebih dahulu, mempertimbangkan, oke, kalau gue bertindak ini, plusnya ini nih, minusnya ini nih. Kalau bertindak itu, plusnya itu, minusnya itu. Dari semua pertimbangan ini, kira-kira opsi apa ya yang akan paling menguntungkan dan paling minim resiko untuk aku tempuh. Nah, itulah yang akan kalian lakukan. Dan oleh karena itu, kedepannya proses hubungan akan lebih smooth dibandingkan sekarang. Smooth atau lancar atau mulus bukan berarti tidak ada masalah sama sekali, tapi setidaknya lebih baik dibanding kondisi yang ada sekarang ini di saat kamu menonton video ini gitu ya. So Aquarius ini perkembangan, so it's good gitu ya. Oke.
Untuk yang selanjutnya, kartu sarannya kita punya blessings and abundance gitu. Dalam artinya aku bisa melihat bahwa perkembangan bisa terjadi guys gitu. Perkembangan bisa terjadi, kondisi bisa membaik untuk hubungan kalian. As long as catatannya adalah kontrol emosi dan pikiran gitu ya. Kontrol emosi, ego, dan pikiran gitu. Karena um, ketika ego kamu, emosi kamu, pikiran kamu stabil, maka akan berdampak ke perilaku atau tindakan yang akan stabil juga dalam artian positif, wise, tepat, tidak gegabah, tidak impulsif gitu ya. Kalau misalnya emosi kamu tidak stabil, kalau misalnya ego atau pikiran kamu tidak stabil, nanti akan berdampak ke tindakan kamu yang bisa-bisa kamu melakukan hal-hal yang akan memperparah atau memperumit kondisi hubungan. Hal-hal atau tindakan-tindakan yang akan kamu sesali ke depannya. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau menyesali sesuatu gitu ya. So, kontrol emosi, pikiran, dan ego gitu ya sebelum bertindak. Kalau lagi emosional, jangan pernah mengambil keputusan apapun. Pertimbangkan dulu secara matang gitu ya. Jangan lupa kita adalah manusia, kita yang kontrol pikiran dan emosi kita. Jangan sampai emosi, pikiran, dan ego yang kontrol kita. Jangan sampai terbalik ya. Aku ulangi, kita manusia, kita yang kontrol pikiran, emosi, dan ego kita. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai pikiran, emosi, dan ego yang mengontrol kita gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, karena kita punya kartu indecision di sini, ini berbicara sepertinya ada kasus atau permasalahan di mana antara kamu atau antara dia ada nih yang dealing dengan orang lain. Misalnya, kamu dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian adalah hubungan pihak ketiga di mana kalian salah satu tuh bahkan kalian berdua sudah mempunyai pasangan yang tersendiri dan kalian bingung harus gimana, harus memilih siapa gitu. Ada kondisi-kondisi seperti itu gitu ya. Aku tidak menghakimi apapun permasalahan kalian atau apapun skenario kalian gitu ya, dikarenakan bukan hak aku dan bukan tempat aku untuk menghakimi. Aku juga manusia, aku berusaha jangan sampai aku menghakimi gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi-informasi yang aku dapatkan di sini gitu ya. Aku bukan Tuhan, aku tidak boleh dan aku tidak boleh menghakimi orang. Aku harus mengontrol diri aku jangan sampai aku menghakimi orang. That's why aku bilang tadi aku tidak menghakimi apapun atau siapapun di sini gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. Tuhan saja tidak pernah judge saya juga tidak boleh menjudge. Saya akan selalu berusaha untuk jangan sampai saya menjudge atau menghakimi orang lain gitu ya. So, Aquarius, aku mau bilang Cancer. Jadi possible ada yang berhadapan dengan Cancer di sini gitu ya. Ada juga yang berhadapan dengan Leo di sini. Gitu. Aku dapat energi Cancer dan Leo gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, aku akan ambilkan terkait informasi-informasi tambahan di sini. Di sini ada inisial nama gitu ya. Bisa inisial nama kamu, nama dia, atau nama orang lain, pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Bisa salah tiga, salah dua, atau salah satu saja yang akan keluar. Bisa inisial nama pertama, nama kedua, nama ketiga, atau nama kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Aquarius, ataupun zodiak dari pasangan kamu, atau dari doi kamu, atau dari pihak-pihak terkait apabila memang ada. Bisa salah tiga, salah dua, atau salah satu saja yang keluar. Ada juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian atau dengan hubungan kalian. Misalnya, tanggal-tanggal atau bulan jadian, tanggal-tanggal atau bulan-bulan pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, um, pertama kali berantem kalau masih ingat, pertama kali jalan bareng, pertama kali PDKT kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, apabila informasi dari box ini tidak ada yang resonate dengan hubungan kalian atau dengan kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisa dikesampingkan dan ambil pembelajaran serta hikmahnya gitu ya. So, kita mulai aja. Taruh di mana ya? Di mana ya? Oke, gini deh. Terima kasih alam semesta. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Aquarius, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. You see, kita ada Cancer di sini. Tadi aku bilang aku dapat energi Cancer di sini.
Cancer, Gemini atau Gemini, 7, B, P, 28, September, Aries atau Aries. Wah, ada Blink nih di sini. Ada yang suka Blackpink. Aku dengar di kepala aku Blackpink in your area. Oke, Maret. Lalu kita punya 22. Virgo, Libra, Juli, J, Agustus, G, Leo, Taurus, H, Februari, 26, Juni, T, Aries atau Aries. Ini kayaknya ada yang K-popers dari sini. Soalnya aku tadi dengar Blackpink in your Aries, kayak aku dengar lagunya BTS yang Boy with Love yang Fit Halsey itu loh. Yang oh mama yang itu. Oke, 25. Maaf, suaraku jelek, aku nggak bisa nyanyi. Lalu kita punya 11. Kita punya Q. Kita punya Cancer lagi. Kita punya November. Kita punya 12. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya 20. Capricorn. Gemini atau Gemini. Kita punya Juni. Kita punya Desember. Kita punya Februari. Kita punya Mei. Kita punya 3. Kita punya 2. Kita punya November. Kita punya Aries atau Aries. Kita punya Desember. Kita punya A. Kita punya M. Kita punya Januari, 5, April, Libra, X, Pisces atau Pisces, September, D, Scorpio, Libra, Z, D. Aku dapat energi kayak gini, Aquarius. Kondisi hubungan kamu yang sekarang ini dibanding sebelumnya adalah kemunduran. Dalam artian, ada beberapa dari kamu sebelumnya tuh hubungan baik-baik aja. Tiba-tiba sekarang ini jadi baik pertimbangan, banyak overthinking gitu ya. Atau memang dari sebelumnya sudah kurang baik, tapi sekarang dibanding sebelumnya lebih kurang baik lagi. Intinya aku merasakan energi kemunduran gitu ya. Lalu kita punya Aquarius, kamu adalah Aquarius, dan possible kamu berhadapan dengan sesama Aquarius. Kita punya 8, kita punya C, lalu Maret, kita juga punya 23, kita punya Sagittarius, kita punya Scorpio, kita punya Desember, kita punya September, kita punya Sagittarius, kita punya 24, kita punya April, Gemini atau Gemini, kita punya 19, kita punya Juli, kita punya O, 2, April, oke, ada yang something about London di sini, something about London, karena aku dapat energi O2 Arena gitu ya. Ada yang kalau LDR, ada yang antara kamu atau si dia lagi tinggal di London gitu ya, atau something about London, UK, London gitu ya. 6, ada yang atau maybe ada yang suka UK, suka England gitu ya, UK. Kita punya September gitu ya sebagai yang terakhir gitu ya. England, UK, London gitu ya.
Aku dapat energi di sana. Oke, so Aquarius, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau hal-hal menyinggung kamu. Aku minta maaf. Aku tidak ada niatan seperti itu. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.